Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari. Sahabat Cendika TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam kajian kitab Ayyuhal Walad, kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab karangan Syekh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab ini sebetulnya adalah surat balasan beliau kepada sang murid yang meminta saran kepada sang guru, yaitu Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali membalas surat itu dengan sebuah kitab yang ada di hadapan kita, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bersihnya hati atau ikhlas. Apa itu ikhlas? Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan oleh Allah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ikhlas itu adalah memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah kita, setiap langkah kita, setiap ucap kita murnikan. Tujuan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah untuk dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Fudail bin Iyad dalam kitab Majmu'atul Fatawa menjelaskan, tarakul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Dan beramal karena manusia adalah syirik. Jadi beliau menjelaskan bahwa meninggalkan amal, ketika seseorang meninggalkan sebuah amal karena manusia, apakah karena malu, apakah karena takut, apakah karena dipaksa, maka itu adalah riya. Dan beramal untuk manusia, itu adalah sebuah kesyirikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya sebuah amal itu adalah dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada sebuah kisah yang menarik tentang kisah seorang guru yang soleh dan kedua orang muridnya. Dikisahkan sang guru tinggal di sebuah pedesaan yang sangat sederhana. Kemudian suatu ketika ada salah seorang muridnya yang selesai memanen perkebunan. Nah, kemudian sang murid tersebut bermaksud untuk menghadiahkan sebuah singkong, seikat singkong kepada sang guru. Sang murid tersebut membersihkan singkong, kemudian dia ikat, dan dia berangkat menuju rumah sang guru untuk memberikan singkong tersebut.
dalam rangka bersilaturahmi kepada sang guru. Akhirnya ketika sampai di rumah sang guru, kemudian beliau ucapkan salam dan beliau berikan singkong tersebut kepada sang guru. Alhamdulillah, terima kasih wahai muridku. Ya, gak usah repot-repot, padahal kenapa engkau repot-repot membawa sebuah sikat singkong? Enggak, guru, aku tidak dapat membalas seluruh jasamu. Aku hanya bisa memberikan sikat singkong ini. Akhirnya sang guru menerima. Kemudian ketika sang murid bermaksud untuk pamitan, pulang kembali, tunggu dulu, kata sang guru. Barangkali aku punya sesuatu untuk kau bekal. Akhirnya sang guru masuk lagi ke dalam rumah, kemudian bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah kita punya sesuatu untuk diberikan kepada murid kita yang sedang bertamu ke rumah kita? Wahai suamiku, kita tidak punya apapun selain kambing yang ada di belakang rumah kita. Akhirnya sang guru, gak apa-apa, kita berikan kambing saja kepada murid kita itu. Akhirnya dia membawa kambing, kemudian kambing itu diberikan kepada sang murid. Betapa kagetnya dan herannya sang murid, karena dia diberikan seekor kambing yang sebelumnya dia belum pernah mempunyai seekor kambing. Dia dengan sangat heran, sangat kaget dan sangat bahagia. Alhamdulillah, karena balasannya adalah seekor kambing. Dia hanya memberikan seikat singkong, tapi dibalas oleh sang guru dengan seekor kambing. Akhirnya dia suntangan sang guru, kemudian berterima kasih dan pulang kembali ke rumahnya. Ketika di perjalanan menuju rumahnya, sang murid tersebut berjumpalah dengan kawannya dulu, yang sama adalah murid dari guru tersebut. Ketika berjumpa dengan kawannya, dan kawannya heran, wah, dari mana kamu membawa kambing? Dari rumah guru. Wah, hebat, kenapa bisa dapat kambing? Aku bawa seikat singkong, kemudian sang guru memberiku seekor kambing. Aku juga gak tahu, aku sangat heran. Wah, hebat sekali kamu, beruntung sekali kamu. Wah, lalu sang murid yang kedua itu punya ide. Wah, dia membawa seikat singkong kepada sang guru, mendapatkan seekor kambing. Apalagi kalau misalkan membawa kambing, pasti balasannya seekor sapi. Akhirnya sang murid yang kedua itu pulang ke rumahnya, kemudian membawa kambing yang dia miliki, dan dia berangkat ke rumah sang guru dengan maksud untuk memberikan kambing itu, dan dia berharap akan mendapatkan balasan yang lebih baik, yaitu seekor sapi. Akhirnya berangkat sang murid yang kedua ini dengan membawa seekor kambing. Ketika sudah dia di rumah sang guru, dia ucapkan salam dan dia berikan, wahai guruku, inilah kambing untukmu, semoga engkau dapat menerimanya. Akhirnya sang guru kaget, wah, baru saja aku memberi kambing kepada muridku yang pertama, sekarang aku dapat kambing yang baru. Wah, hebat sekali kekuatan sodakoh itu. Sang guru juga kaget dan sangat bahagia tentunya. Akhirnya dibawalah oleh sang guru masuk kambing tersebut. Kemudian sang murid, tunggu dulu sebentar, kata sang guru, barangkali aku punya sesuatu untukmu. Dia udah senang tuh sang murid yang kedua itu. Wah, pasti aku dapat seekor sapi nih, karena tadi temanku bawa seikat singkong dapat kambing. Apalagi kalau aku ngasih kambing, pasti dapat sapi. Dia pokoknya sudah berangan-angan, berhayal, mengharap seekor sapi. Akhirnya sang guru bertanya lagi kepada istrinya, wahai istriku, apakah kita punya sesuatu untuk diberikan kepada tamuku yang kedua? Dia membawa seekor kambing nih. Wah, kita tidak punya apapun kecuali kecuali singkong yang tadi dari muridmu itu yang pertama. Oh, baiklah, kalau gitu aku berikan singkong ini aja. Akhirnya dia bawa singkong tersebut dan dia berikan kepada sang guru. Diberikan kepada sang murid yang kedua itu. Betapa heran dan kagetnya sang murid karena harapannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Ternyata dia hanya mendapatkan seikat singkong, padahal dia mengharapkan seekor sapi tentunya. Akhirnya dia pulang dengan rasa penuh kecewa karena harapannya tidak tercapai. Apa hikmah dari kisah tersebut? Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa ketika seseorang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membalasnya dengan balasan yang sangat berlipat ganda. Akan tapi ketika seseorang beramal, beribadah dengan tujuan bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan sesuatu dari manusia, apakah itu pujian,
apakah itu harta dari manusia, apakah itu pangkat dari manusia, maka balasannya adalah kekecewaan, balasannya adalah kesengsaraan, balasannya adalah kerugian. Nah, mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang ikhlas dalam setiap langkah kita, setiap amal kita, sehingga Allah memberikan balasan kepada kita, balasan yang abadi dan kekal. Dalam kitab dijelaskan, Imam Ghazali berpesan, ayuhal walad, wahai anakku, kamin layalin ahyaitaha bitakroril ilmi. Betapa banyak malam yang telah engkau habiskan, engkau hidupkan untuk mengulang-ulang ilmu. Betapa banyak malam-malam yang engkau gunakan untuk mengulang-ulang ilmu, mempelajari ilmu-ilmu. Wa mutala'atil kutub, dan mempelajari kitab-kitab dan buku-buku. Wa haram ta'ala nafsika naum, bahkan engkau haramkan dirimu dari tidur. Engkau haramkan dirimu dari beristirahat. La a'lamu ma kanal ba'ithu fih. Aku tidak tahu apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut. In kana naila arodi dunia, jika niatmu itu untuk mendapatkan kehormatan di dunia, wajadwa hitomiha, dan mendapatkan serpihan harta dunia, watasila manasibiha, dan mendapatkan jabatan di dunia, wa mubahata anil akroni wal amthal, dan menyombongkan diri atau membanggakan diri di hadapan teman-teman dan kerabat, fawailul laka thumma wailul laka, maka celakalah kamu, sangat-sangat celaka. Imam Ghazali berpesan kepada kita semua selaku pelajar, karena pada hakikatnya kita semua adalah pelajar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya seseorang muslim, bagi seorang muslim harus mencari ilmu, harus menuntut ilmu dari sejak bayi, dari sejak buayan sampai liang lahat, sampai dia meninggal dunia. Jadi tidak ada habisnya kita dalam menuntut ilmu. Tidak ada habisnya seorang muslim untuk menjadi seorang pelajar. Oleh karena itu nasihat ini adalah nasihat untuk kita semua sebagai seorang muslim yang diwajibkan untuk belajar menuntut ilmu. Bahwa ketika seseorang mempelajari sebuah ilmu, mempelajari buku-buku, mengulang-ulang ilmu, bahkan sampai melupakan istirahat, akan tapi jika niatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan di dunia saja, hanya untuk mendapatkan harta, tahta, atau wanita, maka dia sungguh sangat celaka, sangat-sangat celaka. Wa in kana qasduka fihi ihya asyari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi jika niatmu, jika tujuanmu adalah untuk menghidupkan syariat, menghidupkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhiba akhlaqika, dan memperbaiki akhlakmu, wa kasra nafsil ammarati bisu, dan menundukkan atau menaklukkan nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, patubalaka tsumma tubalaka, maka beruntunglah kamu, sangat-sangat beruntung. Imam Al-Ghazali berpesan, ketika seseorang niatnya, tujuannya untuk menghidupkan agama Allah, menghidupkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan niatnya entah untuk memperbaiki akhlak atau untuk menaklukkan nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, maka ilmu yang kita pelajari, buku-buku yang kita pelajari, buku-buku yang kita baca, tausiah-tausiah yang sering kita dengarkan itu, maka itu menjadi bernilai di sisi Allah dan akan menjadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika amal seseorang, ketika ibadah seseorang ataupun seluruh kegiatan seorang muslim yang dilakukan oleh seorang muslim, ketika niatnya untuk mendapatkan keuntungan di dunia saja, maka dia akan rugi menurut Imam Ghazali. Akan tapi ketika niatnya adalah untuk menghidupkan agama, untuk memperbaiki akhlak, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh sangat-sangat beruntung. Sebagaimana salah satu hadis dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan, kam min amalin yatasawwaru bisurati amali dunya thumma yasiru
min a'malil akhirah bi husnin niyat. Betapa banyak amal-amal, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kita semua yang nampaknya hanyalah amal dunia saja. Yang nampaknya hanyalah amal yang biasa saja, yang biasa dilakukan oleh kita sehari-hari. Semua orang pasti melakukan amal tersebut. Seperti makan, minum, mandi, bahkan tidur seseorang, itu kan hal-hal yang biasa. Akan tetapi dengan husni niat, dengan bagusnya niat, yasiru min amalil akhirah, amal tersebut menjadi amal akhirat yang kekal dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kamin amalin yatasawwaru min a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niat. Betapa banyak amal yang rupanya, nampaknya seperti amal akhirat, ibadah kepada Allah, seperti sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, ibadah kepada Allah, nampaknya kegiatannya adalah kegiatan ibadah. Akan tetapi yasiru min amali dunya bisu'in niat, amal tersebut hanyalah menjadi amal duniawi yang tidak bernilai di hadapan Allah bisu'in niat. Kenapa? Karena niatnya yang buruk, karena niatnya yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ikhlas? Nah, ikhlas itu yaitu memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dicaci, bukan karena ingin mendapatkan jabatan, bukan karena ingin mendapatkan harta, bukan karena ingin mendapatkan hal-hal duniawi, harta duniawi, tapi kita beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang ikhlas, yang senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah untuk dapat meluruskan hati kita, meluruskan setiap amal kita, setiap amal ibadah kita, dan seluruh kegiatan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh amal ibadah kita, seluruh aktivitas kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang kekal, yaitu di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.